Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini adalah hari Selasa tanggal 21 Mei. Selamat malam dari California. Kita akan melanjutkan pembahasan Injil Yohanes pasal yang ke-8 dimulai dengan ayat yang ke-6. Kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun kami, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami aplikasikan pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan dan buka pintu hati kami selebar-lebarnya. Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. This, they said, testing him that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. Seakan-akan dia tidak mendengar. Dia cuekin aja, gitu ya. Ketika Yesus melakukan pelayanan publiknya, dia sering ditantang oleh para kritikus, orang-orang yang mengkritiknya, seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, dan sejenisnya ini. Nah, pertanyaan mereka jarang sekali yang tulus. Biasanya penuh dengan tipu muslihat, maksudnya adalah untuk kepentingan organisasi mereka, untuk menghancurkan Yesus yang mereka benci di dalam hal ini. Tapi setiap kali mereka tidak berhasil, seharusnya mereka mengerti, karena Yesus telah berada di tengah-tengah mereka sejak usia 12 tahun, harusnya mereka mengerti kaliber seperti apa Yesus ini. Tapi justru di sana mereka mencoba lagi dan seringkali dipermalukan. Ya, paling sering mereka ingin menjebak Yesus dan mendiskreditkan dia. Nah, sayangnya bagi mereka upaya tersebut tidak pernah berhasil. Nggak sekalipun, nggak bisa berhasil. Faktanya, mereka seringkali mempermalukan diri mereka sendiri yang mengkritik Yesus. Di sini orang-orang Farisi berupaya menggunakan pendekatan yang dramatis, dilema moral dalam kehidupan nyata. Nah, wanita yang mereka bawa tidak diragukan lagi bahwa ia bersalah. Dan tidak ada keraguan bahwa hukum menentukan hukuman mati bagi pezina. Capital punishment masih ada pada waktu itu sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian lama ini. Nah, harapan mereka adalah Yesus akan merajam wanita ini, melempari dia dengan batu. Sehingga dapat merusak reputasi belas kasihan Yesus Kristus yang dikenal sebagai sahabat pendosa, penuh dengan belas kasihan. Ya. Dan itu pun akan menyebabkan dia melanggar hukum Romawi karena menghilangkan nyawa orang. Ya. Yohanes 18 ayat 31. Atau dia akan menolak dan membuktikan bahwa dia tidak menghormati hukum perjanjian lama. Jadi menurut orang Farisi yang menjebak Yesus dengan cara licik ini akan berhasil. Maju kena, mundur kena. Demikian pikiran mereka. Namun sekali lagi mereka harus menelan pil pahit. Kenyataannya adalah bahwa hikmat Allah dalam Yesus Kristus itu melampaui hikmat mereka dalam upaya mereka untuk menjebaknya. Wow, luar biasa. Namun Yesus tidak mengambil umpan itu. He didn't take the bite. Sama sekali enggak. He didn't take the bait. Maksud saya seperti gitu. Enggak makan umpan itu. Menariknya, Yesus tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Sebaliknya dia mulai menulis di tanah. Detail yang membingungkan. Detail yang membingungkan ini adalah salah satu sumber spekulasi yang paling kaya dalam perjanjian baru. Orang memberikan spekulasi upon spekulasi.
Ya, Alkitab tidak mengatakan dengan tepat apa yang Yesus tulis. Cuma dikatakan ia menulis di tanah. Ya, tapi saya yakin orang-orang yang berada di sekitarnya dekat dengan dia dapat melihat apa yang dia tulis. Kita enggak, karena enggak tercantum dalam Alkitab. Mungkin dia sedang menulis kutipan perjanjian lama yang sama persis dengan yang dikutip orang-orang ini kepadanya. Mungkin aja. Mungkin dia juga sedang menulis nama-nama para pengkritik tersebut. Mungkin juga dia menaruh di sana. Mungkin ya. Taruh juga munafik kamu. Mungkin seperti itu. Ya. Di samping dosa-dosa mereka. Sebagai persiapan untuk tanggapannya yang mengejutkan. Dia mencatat dan kemudian menyampaikan ini. Nah, atau seperti yang dikatakan beberapa orang, Yesus mungkin menulis pertanyaan seperti di manakah pria yang juga tertangkap basah melakukan tindakan perzinahan ini? Di mana dia? Mengingat betapa cepatnya para pengkritik, Yesus menghentikan serangan mereka dan betapa menonjolnya serangan tersebut dalam cerita tersebut. Kita dapat berasumsi bahwa tulisannya sangat mempengaruhi reaksi mereka. Nah, saya ingin tekankan di sini, ingin saya sampaikan. Pada waktu wanita ini diajukan, ditempatkan di tengah-tengah, pusat perhatian itu bukan hanya wanita ini, tapi juga Yesus yang akan dilihat bagaimana dia bereaksi terhadap masalah moral ini. Kalau kita berbicara tentang moral, kita tidak terlepas dari berbicara tentang hukum moral. Kalau kita berbicara tentang hukum moral, kita harus mengerti bahwa hukum moral itu harus ditulis oleh seorang yang tidak bercacat, tidak tidak bercacat, tidak bercela moralnya. Jadi adalah seorang sempurna. Yesus memenuhi kriteria ini. Harusnya mereka juga ingat waktu mereka berdiskusi dengan Yesus saat dia berumur 12 tahun tentang hukum Taurat. Berapa dalam pemahamannya, mereka terheran-heran melihat anak umur 12 tahun seperti itu. Ya. Nah, sekarang mereka ingin menguji Yesus sekali lagi tentang hukum moral. Padahal mereka sedang berhadapan dengan si penulis hukum moral tersebut. Meskipun kita tidak tahu secara persis apa yang Yesus tulis, kita melihat bagaimana dia membalikkan kemunafikan orang-orang Farisi ini terhadap diri mereka sendiri. Ya, dia menggunakan bahasa mereka. Mereka tidak salah mencari keadilan berdasarkan hukum, enggak. Tapi mereka sendiri tidak menjalankan hukum, itu masalahnya. Namun mereka jelas tidak mengikuti hukum sepenuhnya. Karena mereka hanya membawa satu orang dari dua orang yang aktif melakukan tindakan perzinahan itu, yaitu wanita ini. Yang pria tidak bersalah karena tidak dibawa, yang wanita ini dituding bersalah dan diminta agar dirajam dengan batu. Capital punishment, hukuman mati. Dan hukum Allah juga mengutamakan belas kasihan dibandingkan dengan hukum yang dilakukan secara membabi buta. Harus kita ingat itu. Ya. Jadi kalau sekalipun Yesus sebagai orang yang tidak bercacat moral ini, sebagai satu-satunya yang hadir di tempat itu, yang memiliki otoritas untuk merajam wanita ini, sebagaimana dituntut oleh hukum Taurat, dia tidak melakukan ini. Karena sekalipun dia mempunyai otoritas untuk melakukan itu, apakah itu merupakan pilihan terbaik? Tidak juga, karena ada hukum kasih karunia yang harus dikerjakan. Karena untuk itulah dia datang untuk menebus, untuk membayar upah dosa orang. Nah, yang kedua, dia melihat kemunafikan orang ini. Mereka menuntut untuk dihukum. Kalau tuntutan itu sesuai dengan apa yang mereka saksikan, maka saksilah berdasarkan hukum Taurat, orang pertama yang harus melemparkan batu itu. Itu yang harus terjadi. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang hal ini nanti. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. So when they continued asking him,
he raised himself up and said to them, "He who is without sin among you, let him throw a stone at her first." Ya, dia harus melemparkan yang pertama, batu yang pertama itu. Reaksi Yesus pada ayat sebelumnya sungguh luar biasa. Para pengikut Yesus terus-menerus mencoba mengakali dia agar Yesus melakukan kesalahan. Dalam sebagian besar kasus yang pernah mereka perhadapkan kepada Yesus, Yesus nampaknya langsung bertindak atau berbicara dalam memberikan tanggapannya. Namun di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memulai dengan menulis di tanah. He takes time, dia mengambil waktu, nggak buru-buru di dalam hal ini. Dia menimbang terlebih dahulu, melihat kemunafikan mereka. Mungkin aja dia jenuh. Dan ketika dia memberikan tantangan balasan yang sederhana dan langsung, dia akan kembali menulis di tanah. Pertanyaannya simpel. Sesuai dengan hukum Taurat dalam konteks ini, timpuk dengan batu. Boleh katanya. Asal yang menimpuk itu adalah orang yang tidak pernah berdosa sekalipun. Wow. Sementara itu kumpulan orang banyak tersebut akan membahas masalah ini. Berulang kali menanyakan kepada Yesus apa yang dia rencanakan untuk dilakukan terhadap wanita yang tertangkap dalam dosa ini. Karena Yesus masih belum memberikan tanggapan itu. Belum bertanya pada waktu itu. Mereka desak terus. Mau diapain orang ini? Mau diapain orang ini? Jebakan yang dipasang oleh orang-orang Farisi tampaknya menimbulkan dilema bagi Yesus. Hukum memang menyerukan hukuman mati bagi pezina. Imamat 20 ayat yang ke-10. Ulangan 22 ayat 22. Namun hukum Romawi melarang para pemimpin Yahudi menggunakan hukuman mati. Karena itulah pada Yesus mereka menuntut karena ada hukum ini agar orang Romawi menjatuhkan hukuman mati itu. Ya. Dan Yesus dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Matius 11 ayat 19. Yesus tampaknya terjebak antara membuat marah pemerintah Roma atau mengasingkan para pengikutnya, dan sudah barang tentu ia akan menentang kitab suci yang telah ia khotbahkan. Orang-orang Farisi ahli agama ini tampaknya lupa bahwa mereka sesungguhnya sedang berhadapan dengan si penulis hukum. Ya, dan justru mereka mempertanyakan hukum yang ditulis oleh sang penulis sendiri. Jika kita berbicara tentang moral, saya katakan tadi, maka kita tidak terlepas dari berbicara tentang hukum moral ini. Si penulis hukum moral haruslah orang yang tidak bercacat moral. Sempurna adanya. Di sini kita melihat bagaimana reaksi Yesus sebagai pribadi yang sempurna moralnya. Dia memiliki seluruh alasan untuk melangsungkan capital punishment ini. Tapi justru dalam kesempatan untuk melakukan itu dia tidak mempergunakan hak prerogatifnya ini, tapi justru membalikkan kenyataannya dengan menawarkan belas kasihan kepada orang ini. Karena untuk itulah ia datang ke dunia. Bukan to condemn, but to save the world. Itu tujuannya. Namun seperti biasa, tanggapan Yesus berhasil menembus jebakan. Tulisannya di tanah disebutkan 2 kali. Dalam bagian ini menunjukkan bahwa apapun yang Yesus tulis adalah bagian yang disengaja dari tanggapannya. Penting. Mungkin dia menulis ayat-ayat perjanjian lama yang relevan atau nama dan dosa beberapa orang yang hadir di sana. Kita tidak bisa memastikan apa yang Yesus tulis. Tapi kita bisa yakin bagaimana reaksi orang-orang yang hadir di sana pada waktu itu. Ya. Yang hadir itu bukan hanya orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki ini, tapi juga orang-orang yang berada di Yerusalem yang ikut menonton adegan ini. Ketika Yesus akhirnya berbicara, Yesus menunjukkan salah satu aspek di mana para pengkritiknya sendiri tidak memenuhi hukum. Para penuduh seharusnya menjadi pihak yang memulai proses eksekusi. Mereka lah yang pertama-tama sebagai saksi-saksi yang harus melemparkan batu. Ulangan 17 ayat yang ke-7. Ulangan 17
Ayat yang ketujuh. Secara belak-belakan, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wow. Pernyataan tentang ketidakberdosaan memang menarik, namun tidak sepenuhnya jelas. Yesus tidak berbicara tentang kesempurnaan moral yang utuh. Karena jika demikian, tidak ada manusia yang dapat menghakimi seperti yang diperintahkan Allah kepada kita dalam Yohanes 7 ayat yang ke-24. Referensinya sepertinya lebih spesifik karena Kristus sebelumnya menyebut pikiran najis pada saat memandang wanita sebagai bentuk perzinahan dalam hati. Matius 5 ayat 27-28. Ya, hal ini mungkin merupakan bagian yang ada dalam pikirannya. Kemungkinan terburuknya, dia mungkin berpendapat bahwa beberapa pria yang menuduh wanita ini memang benar-benar melakukan perzinahan, walaupun teksnya sendiri tidak menjelaskan hal tersebut, besar kemungkinan pria yang pernah terlibat perzinahan dengan wanita ini tidak akan hadir pada saat itu. Karena wanita ini dapat dengan mudah menunjuk mereka dengan telunjuknya. Sehingga mereka pun harus dihukum dengan dilempari batu. Nggak berani datang ke sana. Reaksi Yesus mencakup beberapa lapisan. Di sini ia menunjukkan bahwa undang-undang juga mengharuskan para penuduh untuk memulai proses rajam. Mereka membawa kepada Yesus, mengharap Yesus merajam. Itu tidak sesuai dengan konteks hukum. Mereka lah yang pertama harus melemparkan batu pertama. Dan Yesus menambahkan di sana. Dengan syarat kamu tidak pernah berdosa. Siapapun yang memergoki wanita itu sedang beraksi, seharusnya dialah yang harus memulai melemparkan batu kepada wanita ini sesuai Ulangan 17 ayat 7. Ya. Hal ini dengan sendirinya menghalangi upaya apapun untuk membuat Yesus mendapat masalah dengan Roma. Karena orang Farisi harus bertindak terlebih dahulu. Jadi kalau mereka sudah bertindak terlebih dahulu kan wanita itu tidak diperhadapkan kepada Yesus. Masalahnya selesai kan? Karena sudah mereka lakukan sendiri. Tapi mereka memang membawa ke sana tujuan mereka bukan itu. Tujuannya adalah untuk menjebak Yesus dengan akal bulus mereka. Tanggapan Yesus juga menyoroti masalah lain. Seorang wanita tertangkap sedang berzina. Harusnya tertangkap bukan sendirian, tapi bersama teman kencannya, seorang pria. Namun orang-orang Farisi tidak membawa pria yang bersalah bersama dengan mereka. Kelihatan mereka tidak benar dalam hal mengadili. Tidak adil. Ya. Padahal Allah Bapa menginstruksikan kalau kita mengadili harus benar dan adil. Tanpa pandang bulu. No partiality. Sudah dikatakan, sudah kita pelajari. Sekaligus Yesus menunjukkan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi sebenarnya tidak tertarik untuk mengikuti hukum. Makanya dia nggak hadirkan pria itu. Jika mereka sungguh-sungguh tertarik untuk menjalankan hukum, maka mereka seharusnya mengikuti seluruh hukum dan tidak hanya menggunakan sebagai aksi publisitas murahan. Mana yang pria? Dan juga jalankan hukumnya dong. Kamu menuduh dia, kamu menangkap basah, kamu yang melemparkan batu. Kenapa mesti diperhadapkan kepada Yesus? Ketundukan seutuhnya kepada Allah tidak hanya berarti legalisme, namun juga berarti menggunakan penghakiman yang benar. Yohanes 7:24. Perilaku Yesus setelah kepergian orang-orang Farisi meneruskan kontras ini. Para penuduh mengabaikan seruan Allah agar umatnya berbelas kasihan. Amsal 21 ayat 10, Zakaria 7 ayat 8 sampai 9, Matius 23 ayat 23. Jadi yang dituntut itu adalah belas kasihan. Bahkan daripada persembahan, yang dituntut itu adalah kemurahan. Belas kasihan ini, kata Yesus. Kita lanjut dengan Yohanes 8 dan ke-8. Lalu ia, artinya Yesus, membungkuk pula dan menulis ke tanah. Ini kali keduanya. And again he stooped down and wrote on the ground.
Ini adalah kedua kalinya di mana Yesus dikatakan menulis di tanah. Yohanes 8 ayat 6. Faktanya, dia rupanya tidak berhenti menulis sampai semua penuduh sudah pergi. Yohanes 8 ayat 9 sampai 10. Alkitab sama sekali tidak menyebutkan apa sebenarnya yang Yesus tulis di tanah. Fakta bahwa hal ini disebutkan lebih dari satu kali menunjukkan bahwa ini merupakan bagian penting dari tanggapannya. Dia mungkin sedang menulis kitab suci Perjanjian Lama yang mendukung pendapat atau apa saja. Tapi kita nggak tahu. Atau seperti dugaan beberapa orang kan, dia mungkin telah mencatat nama dan dosa beberapa orang yang menuduh wanita tersebut. Mungkin aja menggunakan foreknowledge-nya. Alkitab tidak mengatakan sama sekali apa yang Yesus tulis di tanah. Paling tidak orang yang berada di sekitar Yesus pada saat itu dapat membaca apa yang Yesus tulis. Kita dapat berasumsi bahwa apapun yang Yesus tulis tidaknya merupakan bagian dari alasan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat meninggalkan upaya mereka untuk menjerat Yesus. Kalau ada yang tidak berdosa itu, monggo, silakan. Salah satu kabur. Artinya mereka mengakui bahwa mereka juga berdosa. Secara umum, reaksi Yesus dengan membuktikan bahwa gerombolan yang membawa perempuan ini sebenarnya tidak berusaha menaati hukum, baik secara roh maupun tersurat. Pezina bisa dihukum mati dengan dirajam. Kita baca tadi Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 22. Namun hukum menetapkan kedua orang yang bersalah akan dihukum demikian, baik yang pria maupun yang wanita. Pria yang bersalah yang ikut terlibat secara aktif berzina dengan wanita ini tidak dihadirkan oleh mereka yang mendakwa wanita ini. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kasus yang sah untuk dapat diadili. Kenapa tidak sah? Karena mereka tidak menghadirkan kedua-duanya sesuai dengan tuntutan hukum. Karena tidak ada seorang pun yang dapat berzina sendirian. Nggak ada. Perzinahan selalu melibatkan paling tidak dua orang. Could be more. Lebih lanjut, hukum mengatakan bahwa mereka yang melontarkan tuduhan harus memulai melakukan eksekusi dengan tangannya sendiri. Ulangan 17 ayat 7 tadi. Perjanjian Lama menuntut agar orang yang dituduh bersalah hendaknya diadili secara benar dan adil. Dan pada saat yang sama juga menuntut untuk menaruh belas kasihan terhadap orang yang bersalah sama seperti tuntutan terhadap kekudusan. Amsal 21 ayat 10. Zakaria 7 ayat 8 sampai 9. Matius 23 ayat 23. Nah, hal ini ditambah dengan tantangan Yesus mengenai klaim moralitas pada para penuduh. Tuntutan Yesus ini menghasilkan pembalikan total. Setiap penantang pergi meninggalkan Yesus dan wanita yang mereka tuduh yang tetap masih berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Karena orang Farisi ahli agama ini, ahli Taurat ini sudah pergi. Kita lanjut dengan ayat yang 9 dari Yohanes yang ke-8. Yohanes 8 ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the middle. Posisinya masih sama. Dari semua tanggapan Yesus terhadap kritik-kritiknya, ini tampaknya yang paling dramatis. Biasanya, mereka yang menantang Yesus gagal atau frustrasi. Ingat, waktu mereka tanya pajak, tunjukkan kepada aku koin. Gambar siapa ini? Kaisar. Kalau gitu berikan kepada Kaisar apa yang merupakan hak Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang merupakan hak Tuhan. Bingo. Mereka juga nggak dapat berkata-kata karena tidak terdapat kesalahan dalam hal Yesus menjawab. Jadi dalam hal ini mereka semuanya pergi karena kebenaran yang disampaikan Yesus. Artinya mereka sadar
bahwa mereka juga adalah orang-orang berdosa yang tidak pantas dan karena itu tidak memiliki wewenang untuk menghukum orang lain karena mereka pun tidak luput dari kesalahan, kejahatan maupun dosa. Orang-orang Farisi berusaha memanipulasi Yesus dengan menantang dia untuk melempari seorang wanita yang kedapatan berzina. Tadi kita baca di dalam hukum, harus mereka yang menangkapnya, yang melaporkannya, yang percaya dia bersalah, dialah yang pertama-tama melemparkan batu, bukan Yesus. Salah ini. Namun mereka sendiri belum melakukan dan mempraktekkan hukum tertulis secara keseluruhan. Pria yang juga terlibat dalam perzinahan tersebut tidak dihadirkan. Mereka tidak berencana untuk memulai eksekusi sendiri. Dan mereka tampaknya tidak menghargai belas kasihan Tuhan. Mereka nggak peduli. Ketika Yesus menulis di tanah dan menantang pendekatan mereka melalui hukum untuk merajam wanita ini melalui tangan mereka sendiri, jika mereka sungguh-sungguh bebas dari dosa dan kejahatan, orang-orang itu berbalik dan pergi mulai dari yang tua sampai yang muda. Dengan demikian mereka gagal merusak reputasi Yesus di mata orang-orang. Namun justru membuat Yesus terlihat lebih bijaksana dan membuat diri mereka sendiri semakin besar dan melihat diri mereka sendiri semakin tidak benar, maksud saya, oleh ulah mereka sendiri. Nggak benar. Justru pada waktu Yesus menjawab demikian, kalangan rakyat yang banyak ini yang melihat hikmat Yesus di sana, melihat belas kasihan Yesus di sana yang dia demonstrasikan. Bukan hanya sekedar berkhotbah, tapi ini prakteknya yang dikerjakan. Ungkapan di sini dapat diartikan bahwa Yesus dan wanita ini secara harfiah adalah dua orang yang tertinggal di tempat orang-orang Farisi dan ahli Taurat menempatkan wanita ini. Namun konteksnya dengan kuat menunjukkan bahwa Yesus dan wanita ini hanya sendirian di tengah-tengah orang banyak yang bukan orang Farisi, ahli Taurat, ahli agama ini. Orang-orang awam yang berasal dari Yerusalem. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah pergi. Dengan kata lain, begitu para penulisnya pergi, yang tersisa di hadapan orang banyak hanyalah Yesus dan perempuan pezina ini. Yang dikerumuni oleh orang-orang masyarakat umum ini. Dalam hal ini, kumpulan orang banyak yang menyaksikan ikhtiar jahat orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini justru semakin mengerti tentang pribadi Yesus yang melihat jauh ke dalam hati manusia dan menawarkan belas kasihan dan kasih karunia kepada orang-orang berdosa dan mereka yang tersingkirkan dalam masyarakat. Jadi orang-orang lainnya melihat apa dirajam dengan batu, kemudian dia perjelas ini. Boleh selama kamu tidak pernah sekalipun berdosa. Nggak ada yang mampu. Dilihat di sini hikmat Yesus. Hukum dan kekerasan, apalagi capital punishment, tidak membuat orang bertobat, tapi kasih dan belas kasihan. Tapi ada kalanya capital punishment itu harus dijalankan jika seorang kriminal yang kejam terus-menerus menunjukkan sikap dan karakternya yang kejam tanpa menunjukkan nilai moral, apalagi pertobatan, penyesalan untuk menghentikan kekejian dan kejahatannya terhadap sesama manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Women, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" Di sini kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, accuser, si penuduh. Dia jelas membedakan antara orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki ini, para imam ini, dengan orang-orang yang datang untuk menonton. Masyarakat, orang awam yang berasal dari Yerusalem. Jadi pada waktu the Jews, ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki ini telah pergi,
Yang tertinggal di sana wanita yang tetap pada posisi center dan orang-orang yang datang untuk menonton tadi. Ya, tanggapan Yesus terhadap perempuan yang berzina sangat berharga bagi pemahaman kita tentang penghakiman, belas kasihan, dan sudut pandang Allah terhadap dosa. Yesus tidak pernah mengecilkan dosa yang dilakukan wanita ini. Tidak pernah. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa dia, wanita ini, tertangkap basah sedang melakukan kegiatannya. Sehingga tidak ada keraguan mengenai kesalahan moralnya. Hukum Perjanjian Lama menyerukan hukuman mati bagi pezina. Jadi tidak ada keraguan mengenai kesalahan hukumnya. Nggak ada. Approve. Dan sebagai satu-satunya manusia yang sepenuhnya tidak berdosa, tidak ada keraguan mengenai otoritas moral dari Tuhan Yesus sendiri untuk memberikan keadilan yang keras, ya, untuk memberikan keadilan yang keras terhadap orang berdosa ini. Meski begitu, Yesus membuktikan bahwa hanya karena kita mampu melakukan sesuatu, bukan berarti hal itu merupakan pilihan yang terbaik. Pertanyaan Kristus di sini menentukan tanggapannya di ayat berikutnya. Ini adalah contoh pengampunan, bukan ketidaktahuan. Yesus tidak akan mengklaim bahwa wanita tersebut tidak bersalah atau dosanya sepele. Enggak, dia enggak menganggap begitu. Sebaliknya Yesus akan secara eksplisit menyebut perilakunya sebagai dosa. Bahkan ketika dia menunjukkan bagaimana belas kasihan lebih diutamakan daripada hukuman, bahkan di bawah hukum Perjanjian Lama. Ya, bahwa belas kasihan itu, mercy and grace itu menduduki tempat ranking yang lebih tinggi, ya, daripada capital punishment ini sendiri. Kita lanjut, Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, nggak adakah orang yang menghukummu? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Sekalipun dia bisa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini, jangan berbuat dosa lagi ya. Mulai dari sekarang. She said, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Seorang wanita dibawa kepada Yesus oleh orang-orang Farisi setelah tertangkap basah melakukan kegiatan pelanggaran berat, dosa perzinahan. Tidak ada pertanyaan apakah dia melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jadi dia bersalah secara moral. Hukum secara eksplisit melarang perzinahan dan menetapkan hukuman mati. Sehingga secara hukum secara hukum wanita ini bersalah. Pria yang dia hadapi, yaitu Yesus, tidak berdosa, tidak bercacat, tidak bercela, dan sempurna. Jadi dia mempunyai wewenang yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk menghukum wanita itu karena dosanya. Namun Yesus dalam kasus ini mengambil pendekatan yang berbeda yang memiliki makna yang dalam, di mana kita dapat melihat segala sesuatunya ini. Memang benar Yesus memiliki wewenang mutlak untuk melakukan capital punishment terhadap wanita ini sesuai otoritas yang dimilikinya. Tapi apakah ini merupakan cara yang terbaik? Yesus dalam pendekatan yang berbeda menggunakan otoritas yang dimilikinya tidak untuk melaksanakan capital punishment. Ya. Tapi justru bertanya, apakah ada orang yang bebas dari dosa? Jika ada, maka ialah orang pertama yang harus membunuh wanita ini dengan melemparkan batu terhadap pertama untuk memulai merajam wanita ini. Yang betul-betul memiliki kualifikasi seperti ini ya Yesus. Yesus mendemonstrasikan kasih karunia terhadap orang bersalah yang harus menjalani hukuman mati. Ia, Yesus, mendemonstrasikan untuk memilih kehidupan daripada kematian. Inilah anugerah kehidupan itu. Ini dia anugerah kehidupan itu sendiri ya. Dengan demikian takut akan Allah akan datang melalui pilihan ini.
yaitu ia tidak menggunakan otoritas yang dimilikinya untuk membunuh wanita tersebut, tapi justru untuk memberikan kesempatan untuk hidup sesuai dengan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Yesus menantang kaum oposisi yang menyudutkannya dengan menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar mengikuti keseluruhan hukum. Misalnya, orang yang menuduh harus melempar batu terlebih dahulu. Batu pertama harus dilemparkan oleh si penuduh. Ulangan 17 ayat 7. Selain itu, meskipun undang-undang mengharuskan kedua belah pihak yang bersalah dihukum mati, dalam kasus ini hanya wanita ini saja yang diperhadapkan kepada Yesus untuk diadili. Yesus mengambil waktu untuk menulis sesuatu di tanah. Tapi saya yakin orang-orang yang berada di dekat Yesus pasti mengetahui apa yang Yesus tuliskan di tanah tersebut. Setelah menulis di tanah, Yesus menantang orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menginginkan kematian wanita ini untuk melemparkan batu pertama sesuai hukum yang berlaku dengan catatan bahwa mereka bebas dosa. Nah, perkataan Yesus yang penuh hikmat telah menyebabkan mereka yang datang menginginkan kematian wanita ini pergi meninggalkan tempat itu. Yesus dengan demikian telah mendemonstrasikan kasih Allah kepada orang berdosa. Apa yang terjadi dalam ayat ini harus dilihat dalam konteksnya sepenuhnya. Yesus tidak mengatakan kepada perempuan itu, engkau tidak melakukan kesalahan apapun. Dia juga tidak mengatakan, jangan khawatir tentang apa yang kamu lakukan. Sebaliknya, Yesus hanya menyatakan bahwa dia tidak menghukum wanita tersebut. Yang dalam konteks ini merujuk secara pribadi pada pelemparan batu terhadap wanita tersebut karena dosa perzinahan ini. Dan juga secara eksplisit memerintahkan wanita tersebut untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi dia recognize. Kejadian ini sering disalah terapkan oleh mereka yang berpikir bahwa orang Kristen tidak boleh berbicara tentang dosa, apalagi dosa perzinahan. Mereka pikir seperti itu. Yang terjadi justru sebaliknya. Yesus menunjukkan kepada wanita ini rahmat yang luar biasa. Namun tetap teguh menyebut dosa wanita itu sebagai perzinahan. Sebuah kegagalan moral yang tidak boleh terulang kembali. Nah, peristiwa ini menjadi contoh yang berguna bagi umat Kristiani. Wanita yang berzina itu bersalah secara moral dan secara hukum. Two counts. Dan Yesus sempurna secara moral dan hukum. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai alasan lebih besar untuk melaksanakan hukuman mati karena dosa perzinahan yang dilakukan wanita ini. Selain Yesus yang sempurna yang hadir pada saat itu, nggak ada orang lain lagi yang memiliki kualifikasi seperti itu. Namun Yesus memilih untuk tidak melakukan apa yang diizinkan untuk dia lakukan. Sebaliknya, Yesus memilih untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu menerapkan penghakiman yang benar dan adil. Menunjukkan belas kasihan sambil tetap berbicara tentang dosa. Memiliki hak untuk melakukan sesuatu bukan berarti itu merupakan pilihan terbaik. Terkadang hal yang benar untuk dilakukan adalah menjadi seseorang yang penuh dengan pengertian, lemah lembut, dan lebih pemaaf dibandingkan dunia. Dalam kasus wanita yang berdosa yang melakukan perzinahan ini, Yesus telah mendemonstrasikan kasih Allah yang melampaui batas kemampuan manusia. Wanita ini mendapatkan anugerah kehidupan dari Allah. Ia diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dengan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya, yaitu jangan berbuat zina lagi. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Then Jesus spoke to them saying, then Jesus spoke to them again saying, I'm the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. 7 kali dalam Injil Yohanes, Yesus membuat pernyataan yang penuh kuasa yang diawali dengan kalimat akulah. I am, ego eimi. Komentar ini menggunakan firman Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 3:14. Di sana ketika Musa bertanya siapa yang harus dia katakan yang telah mengutus dia ke Israel. Tuhan memberitahu Musa untuk memberitakan orang-orang, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadanya. Frasa ini menyiratkan ekspresi paling sederhana dari sifat Tuhan. Dia ada. He just is. Dia seperti yang dia katakan. Dia seperti yang dikatakannya. He must be. Ketika Yesus menggunakan ungkapan ini, dia dengan sengaja menggunakan esensi yang sama. Ini adalah pernyataan kedua dari 7 pernyataan akulah aku. I am that I am. Yang pertama diungkapkannya ketika ia sedang berkhotbah kepada orang banyak di Kapernaum pada pagi hari setelah memberi makan ribuan orang dengan makan siang seorang anak kecil. Nanti di bab yang sama ini, Yesus akan menggunakan versi yang sedikit berbeda dari gagasan ini. Bukan bagian dari tujuan pernyataan utama akulah aku yang mengakibatkan kemarahan orang-orang Farisi. Peristiwa ini terjadi pada hari raya Pondok Daun, itu 7 minggu, yang terdapat di Yerusalem waktu itu. Yesus telah menggunakan ritual perayaan sebagai analogi perannya sebagai Mesias. Sebagian besar dari pernyataan besar ini, lampu akan dinyalakan menggunakan sumbu yang terbuat dari pakaian imam. Selain itu, terang merupakan metafora yang kuat dalam pikiran Ibrani. Terang bagi orang Yahudi merupakan impian yang didambakan setiap orang karena merepresentasikan keselamatan, pengetahuan, dan kebaikan. Bagi Yesus, mengaku sebagai terang dunia bukanlah hal yang mudah. Faktanya ini adalah klaim kesetaraan dengan Tuhan. Lebih jauh lagi, bahasa Yunani dari bagian ini menunjukkan klaim Yesus sebagai terang. I am the light of the world. Akulah terang dunia. Orang yang berjalan bersama Yesus tidak mengalami kegelapan. Ya, akulah terang itu. Bukan sekedar sebuah terang. Dalam teks Yunani asli, Kristus mengatakan ego eimi tophos tokosmo, yang secara eksplisit menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya sumber terang yang tunggal. Ya, mereka yang mengikuti Kristus sebenarnya mungkin tersandung ke dalam kegelapan, namun mereka tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan selamanya karena Yesus sang terang dunia ini ada selalu bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, 3/4 jamnya sudah selesai. Kita akhiri. Minggu depan atas izin Tuhan kita mulai dengan ayat ke-13. Kita tutup dengan doa. Bapa, kami terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara, meyakinkan kami terhadap apa yang telah kami dengar, dan ini menjadi pegangan hidup kami, dan kami melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang saat kami aplikasikan, memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa lagi atas izin Tuhan. Saya Harili mohon diri. Shalom.